Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Keinginan mereka yang sudah wafat. Ternyata bukan hanya kita yang masih hidup punya ingin dan harapan, ternyata orang yang sudah tiada itu pun menginginkan apa yang mereka inginkan. Nah, keinginan mereka yang sudah wafat saya bagi menjadi dua. Mereka yang wafatnya termasuk golongan hamba yang soleh, dan mereka yang wafat tapi tidak termasuk golongan hamba yang soleh. Nah, mereka yang wafat termasuk golongan hamba yang soleh. Apa yang mereka inginkan? Ini kita pelajari dari hadis. Apa yang mereka inginkan ketika telah wafat. Hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan dalam Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Beliau Rasulullah bersabda, "Idza wudi'atil janazah," apabila jenazah telah diletakkan, fahamalaha rijalu ala a'naqihim, dan para lelaki memikul jenazah atau keranda di atas a'naqihim, pundak-pundaknya. Jenazah dipikul, dibawa di atas pundak para lelaki. Saya teringat dengan sebuah sabdanya Rasulullah, "Waman hamalaha faliyatawaddo." Barang siapa yang selesai membawa keranda atau memikul jenazah, maka diperintahkan untuk berwudu. Jadi ada syariat setelah memikul keranda, kita diperintahkan untuk apa tadi? Berwudu. Nah, di kalimat sebelumnya ini hadis ditemukan dalam riwayat Abu Daud. Waman qasalahu faliyaqtasil, dan barang siapa yang selesai memandikannya, maka diperintahkan untuk segera mandi. Jadi barang siapa yang memang ditugaskan atau kita ingin memandikan keluarga, maka diperintahkan setelah memandikan jenazah, kita diperintahkan untuk apa tadi? Mandi. Nah, saya coba mencari dan bertanya sama Amil. Nah, ternyata tujuan Nabi memerintahkan kita untuk mandi setelah memandikan jenazah karena kekhawatiran si mayit yang kita mandikan itu masih ada penyakit. Kita tidak buka aibnya ya, tapi dikhawatirkan ada penyakit, dan penyakit ini bisa menular kepada yang memandikan. Apakah kita boleh memandikan jenazah istri? Dan apakah istri boleh memandikan jenazah suaminya? Nah, ini saya dapat dalam satu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi. Rasulullah memiliki istri yang kita biasa kenal namanya Aisyah. Aisyah itu ain dan huruf sin, bukannya sin. Jadi Aisyah. Beliau mengatakan laumiti qabli,
laumiti qabli, jika engkau meninggal duluan. Sebenarnya yang meninggal lebih dulu Rasulullah atau Aisyah? Rasulullah. Tapi ini sudah jadi dasar hukum hadis. Jika istrinya yang bernama siapa tadi? Aisyah meninggal duluan, Rasul mengatakan la ghasal tuki wa kafan tuki wa solai tuki. Akulah yang memandikan, mengkafani, juga mensolatkan. Dari situ kita pahami ternyata jenazah istri boleh dimandikan sama siapa? Suami. Dan kalau dikiaskan berarti jenazah suami pun boleh dimandikan sama siapa? Istri. Tapi baiknya setelah memandikan kita langsung apa tadi? Mandi. Itu yang pertama dalilnya. Sedangkan yang kedua, suami atau istri yang masih hidup boleh nggak dimandikan? Nggak apa-apa Bapak, jangan nggak enak. Ini kan kita pakai kias. Suami atau istri yang masih hidup boleh nggak memandikan? Oh, ternyata kebiasaan ini pernah dilakukan oleh Rasulullah dengan Aisyah. Yang menceritakan Aisyah, beliau pernah mandi dalam satu bak dan mereka berdua saling mengguyur satu sama lain. Makanya Bapak mohon maaf yang barangkali sudah pernikahan perak atau lebih dan belum pernah mandi bareng, mandilah. Karena itu kebiasaan rumah tangga Rasulullah. Sudah ya, Pak Al? Udah, teruskan lagi ya, nanti akan melebar lagi ya. Idza wudi'atil janazah fahamalahar rijal ala a'nakihim. Dan apabila jenazah diletakkan, lalu kita membawa keranda di atas apa di sini? Pundak. Dan baiknya perempuan tidak mengangkat. Karena memang Aisyah pernah mengatakan, kami dilarang Rasulullah untuk ikut mengantar jenazah. Maka dari situ banyak pendapat makruhnya wanita untuk mengiringi apa tadi? Jenazah. Kenapa begitu Ustadz? Khawatir emosinya yang tidak terkendali. Maka dari situlah dipahami ternyata yang membawa, yang mengangkat dan mengantar itu adalah siapa? Laki-laki. Fa in kanat solihatan. Apabila yang kita bawa jenazah itu termasuk hamba yang soleh. Qalat, dia bicara. Ternyata ini hadis Sahih Al-Bukhari. Ternyata jenazah yang ada dalam keranda bisa apa? Bisa bicara. Nah, jadi apakah jenazah yang dalam keranda bisa bicara? Jawabannya apa? Bisa. Dan ini sudah disepakati. Apa pembicaraannya Ustadz? Qaddimuni, wahai yang membawaku, segeralah atau cepatlah berjalan menuju alam kubur. Nah, apa yang terjadi Ustadz? Nah, di sini dikatakan yasma'u sautaha kullu syai'in. Semua makhluk bisa mendengar jenazah minta jalannya apa? Cepat. Illal insan. Insan itu apa? Kecuali manusia. Jadi semuanya bisa mendengar itu jenazah minta jalannya cepat kecuali siapa tadi? Manusia. Dan Rasul mengatakan walau sami'ahal insan. Kalau kalian wahai manusia bisa mendengar itu jenazah minta jalannya cepat, Rasul mengatakan di ujung dari hadis ini la so'iqo, kalian pasti akanlah pingsan. Gitu ya. Jadi kalau kita bawa jenazah nih, Pak Al, Pak Arif, Pak Anis dan semuanya, dia bilang
Ustadz, Pak Al, cepetanlah jalannya. Sementara kita bisa dengar apa yang dijanjikan Rasulullah. Kita akan apa? Pingsan. Nah, dari situlah kita memahami ternyata ada loh sesuatu yang kita tidak bisa dengar jelas. Di antaranya adalah permintaan dari si mayit untuk jalannya lebih apa tadi? Cepat. Maka kalau kita bawa kendaraan motor, mobil kah, maka ketika ada iring-iringan jenazah berbendera kuning, baiknya kita sedikit menepi dan berikanlah jalan dia untuk segera jalan. Kenapa Ustadz? Jawabannya karena dia sudah ingin menikmati indahnya alam barzah. Jadi kuburan itu enggak melulu azab. Ada apa tadi? Indahnya nikmat kubur. Makanya mereka ini minta jalannya apa tadi? Cepat. Dan ada satu riwayat yang mengatakan apabila kita sedang duduk jenazah itu lewat, maka kita diperintahkan untuk apa? Berdiri. Dan barang siapa yang mengikuti jenazah sampai ke pemakaman, maka baiknya kita tidak duduk sebelum jenazah diletakkan di tanah. Jadi maksudnya kerandanya sampai taruh di mana tadi nih. Nah, dari situ kita pahami ternyata mulai saat ini ada loh permintaan orang yang sudah wafat, mereka mintanya agar ke kuburan jalannya apa tadi? Cepat. Tapi di sini di hadis ini Bapak dua kali qaddimuni. Apa tadi bahasanya? Qaddimuni. Berapa kali tadi itu? Dua. Jadi enggak sekali cepat, enggak, tapi apa? Cepat. Berarti dua kali. Tapi manusia enggak bisa mendengar, dan kalau mendengar nanti akan apa? Pingsan. Nah, saya melebar sedikit ya. Kenapa kok harapannya banyak orang yang ketika meninggal itu disolatkan dengan jumlah jamaah yang banyak? Nah, makanya biasanya mereka berharap disolatkan setelah sholat apa? Jumat. Gitu ya. Kenapa? Karena jamaah sholat Jumat tentunya lebih banyak. Nah, sekarang apakah Rasulullah meninggalnya hari Jumat? Yuk sama-sama ya. Apakah Nabi Muhammad meninggalnya hari Jumat? Tidak. Sama-sama ya. Nabi Muhammad apakah meninggalnya hari Jumat? Tidak. Nabi Muhammad itu lahirnya hari Senin. Senin apa Senin nih? Kalau Senin Matraman ya, benar ya. Senin. Nabi Muhammad lahirnya hari Senin dan meninggalnya pun pada hari apa? Senin. Dan dalam hadis riwayat Imam Malik dalam Muwatta dikuburkannya Selasa sore. Tapi dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi Muhammad dimakamkannya Selasa malam. Artinya Nabi Muhammad meninggalnya di hari Senin, tapi tidak dikubur di hari yang sama. Tapi dikuburnya dalam hadis Imam Malik dalam Muwatta'nya di hari apa tadi? Selasa sore. Tapi ada hadis begini. Ini hadis Sahih Muslim. Ma min muslimin yamutu lailatal jumu'ah au yaumal jumu'ah. Barang siapa yang meninggalnya pada malam Jumat atau meninggalnya pada hari Jumat, illa waqahullahu min fitnatil qabri. Dia dihindari dari fitnah kubur. Yuk sekarang fokus ke depan ya. Dia dihindari dari apa Bapak Ibu tadi? Fitnah kubur. Fitnah itu apa? Ya Allah yang benar, semoga barokah rezekinya berangkat umroh. Fitnah kubur apa? Ujian. Ternyata di alam kubur pun ada apa tadi? Ujian alam kubur ada pendapat ulama dua. Pertama pertanyaan munkar nakir, yang kedua adalah azab kubur. Kita hafalkan ya. Ujian kubur ada berapa tadi itu? Dua. Yang pertama pertanyaan munkar dan nakir, yang kedua adalah azab
kubur. Maka salah satu tanda orang meninggal dunianya baik adalah meninggalnya di malam Jumat atau di hari apa? Jumat. Mau nggak Bapak meninggalnya di hari Jumat? Mau. Nah sekarang nih hari apa ini? Ya semoga meninggalnya husnul khotimah. Nah, tanggal berapa sekarang hari Jumat ini? Tolong jawab dong, Muharramnya tanggal berapa sekarang? Nah kalau Pak Rizky dan Pak Alimin yang bilang 11 berarti itu pemerintah. Bener nggak? Pemerintah memutuskan satu Muharramnya 16 Juni. Berarti 16 ke arah sekarang tanggal 10. Kalau ikuti pemerintah, tapi Nahdlatul Ulama atau NU baru memutuskan satu Muharram itu jatuh pada hari Rabu 17 Juni. Jadi selisih lebih cepat pemerintah dari siapa? Nahdlatul Ulama. Maka NU sekarang tanggal berapa nih? 10, tapi pemerintah tanggal. Ada hadis begini Pak, sumu yauman qablahu au yauman ba'dahu, puasalah sehari sebelum 10 dan sehari sesudah 10. Kenapa begitu? Tujuannya untuk membedakan dengan puasa orang-orang Yahudi. Maka bolehnya puasa sekarang dengan kemarin, atau kemarin lusa dengan kemarin. Nah, gini deh ngomongnya deh, Rabu, Kamis, Jumat. Kamis kemarin tanggal berapa Muharram menurut prediksi pemerintah? 10. Maka bolehnya puasa Rabu, Kamis dan Jumat, atau Rabu, Kamis dan Jumat, atau cuma hari. Bingung ya, saya ulangin ya, ya Allah pasentot dan semuanya ya, bareng-bareng ya. Bolehnya puasa hari Rabu dan Kamis, dan bolehnya puasa hari Kamis dan Jumat, atau bolehnya puasa 3 hari Rabu, Kamis dan Jumat, atau bolehnya puasa hanya 1 hari saja yaitu hari Kamis. Semuanya benar, tapi yang nggak benar adalah, nah karena pemerintah memutuskan hari ini tanggal berapa nih? 11, maka apabila ada yang berpuasa kemarin dan hari ini, atau Rabu, Kamis, Jumat, boleh apa tidak? Boleh. Dan apa syaratnya perbedaan sunnah sama wajib? Kalau puasa sunnah boleh diniatkan saat ini selama matahari belum tergelincir. Matahari belum tergelincir itu maksudnya belum bergoyang ke arah barat, menandakan masuk waktu zuhur. Maka Bapak yang ingin puasa hari ini silakan aja, dan Ibu, selama belum ada yang masuk. Tapi saya lihat botolnya Pak Al itu sudah sedikit berkurang dia. Oh sudah ngerjain kemarin ya? Bisa puasa sekali lagi. Itu kan udah berkurang airnya. Ya berarti enggak Pak, karena kan udah minum air. Sebelum terbit matahari, hanya dia yang berfatwa seperti itu ya. Nah dari situlah maka sekarang NU-nya tanggal berapa sekarang nih? 10. Silakan aja, itu menjadi perbedaan. Bisa dipahami ya? Dah kembali lagi. Berarti orang yang soleh minta kalau di keranda agar yang membawanya jalannya apa? Cepat-cepat. Tapi di dalam hadis yang sama, ini masih satu hadis nih. Dalam hadis yang sama, apabila itu yang dalam keranda bukan orang yang soleh, dia akan bicara ya wailaha. Apa tadi namanya? Ya wailaha aina tazhabuna biha, celakalah aku, kalian bawa kemana aku ini? Celakalah aku, kalian bawa kemana aku ini? Bayangin Pak, kita lagi gotong kurung batang dia ngomong begitu. Wahai celakalah aku, kalian bawa kemana aku ini? Kita tiba-tiba bisa dengar itu ngomong begitu. Ya Allah, makanya tadi akan apa tadi itu? Pingsan. Tapi dalam Islam ada reinkarnasi enggak? Nah, reinkarnasi itu apa? Pak Rizky, reinkarnasi roh yang apa tuh? Roh yang apa Pak Alim? Berbalik arah. Ada enggak
gini, ada nggak roh gentayangan dalam Islam? Sebenarnya dalam Islam itu nggak ada roh gentayangan. Maka yang bicara itu bukan roh gentayangan, yang memang itu keluar dari keranda. Roh gentayangan nggak ada. Makanya waktu saya kecil, usia saya 9 tahun, itu di Cipete ada lapangannya biasa dipakai buat film layar tancap. Nah dulu itu sebelum filmnya dimulai ada iklan, jika tidak salah rokok bentul. Itu malam satu suro, Pak. Judul filmnya serem, malam satu suro. Pemerannya adalah Susana, tapi di artis itu namanya Suketi. Dia bangkit dari kubur, perutnya bolong, namanya setan sundel. Wah, Bapak kayaknya gennya gen kolonial nih, tahu semuanya ya. Nah, apa yang terjadi Ustadz? Nah, ternyata di film itu membuat pikiran kita menyatakan kalau roh bisa apa? Sebenarnya dalam Islam roh tidak bergentayangan. Nah, kalau umpama menemukan sosok suara yang persis dengan almarhum ayah, ketok pintu, tok 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 tok, assalamualaikum, kita buka kok nggak ada suara padahal seperti ayah, maka itu dipastikan adalah tipu daya jin. Nama jinnya yang mendampingi kita sehari-hari, na'udzubillah, kita minta sama Allah berlindung darinya, adalah korin. Apa tadi namanya? Korin. Ustadz, mana dalilnya? Hadis sahih al-Bukhari Muslim, ma minkum min ahadin illa wa qad wukila qorinuhu minal jin. Setiap kita sebelah kirinya ada siapa nih? Jin. Namanya siapa tadi? Korin. Bapak jangan ngelihat ke sebelah kiri Bapak, itu bukan korin. Itu adalah teman Bapak, Pak Alimin, berarti sebelah kirinya korin, namanya Pak Rizky. Oh enggak, apa itu berarti sebelah kirinya ada siapa tadi itu? Korin. Nah sahabat nanya, wa iyyaka ya Rasul, apakah engkau juga ada korin? Nah tolong fokus yang ini ya, apakah Nabi Muhammad didampingi juga sama korin? Korin itu jin. Kata Rasulullah, wa iya ya, aku pun ada korinnya. Ternyata Nabi Muhammad pun didampingi sama korin, tapi Rasul mengatakan walakinnallaha a'ani fa aslama fala ya'muruni illa bi khair. Tapi korin yang mendampingiku sudah dibuat Allah masuk Islam dan selalu menyuruhku berbuat baik. Jadi kalau ada yang bertanya lagi, apa bedanya korin kita sama korin Nabi Muhammad? Kalau korin Nabi Muhammad sudah masuk Islam dan selalu menyuruh untuk berbuat baik. Tapi kalau korin kita tidak, dia ngikuti kita sejak lahir sampai meninggal, makanya dia tahu banget gimana suara. Maka kalau di pojok kamar ada yang dehem-dehem suara seperti almarhumah ibu, bisa dipastikan itu bukan ibunya, tapi itu tipu daya korin. Ya, bisa dipahami ya semua ya. Jadi kalau begitu, orang yang sudah meninggal dunia minta dikembalikan ke orang yang sudah meninggal dunia minta jalannya apa tadi? Cepat, karena ingin menikmati indahnya alam barzah atau alam kubur. Ya Allah, semoga kita semuanya meninggalnya husnul khatimah. Kedua, hadisnya riwayat Imam Ahmad. Siapa dia Imam Ahmad? Adalah muridnya dari imam kita, yaitu Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya siapa tadi ini? Imam Ahmad. Nama lengkapnya Ahmad ibnu Hambal atau biasa disebut Imam Hambali. Imam Hambali atau Imam Ahmad ini mengarang satu kitab hadis yang sangat terkenal, namanya adalah Musnad. Apa tadi namanya? Musnad. Ya Allah, yang nyender sambil selonjoran tuh telapak kaki pas banget ke muka saya. Semoga berangkat umroh tambah rezekinya ya Allah. Ya, kenapa pada nyender? Karena faktor apa Pak Al? Sakit pinggang. Semoga pada sehat ya. Nah, apa yang terjadi Ustadz ketika kita letakkan jenazah di liang lahad? Bapak, tolong kita arah lahad dulu nih. Lahad itu apa? Hurufnya bukan pakai ta,
Hurufnya pakai apa? Dal. Coba tidak lihat Quran dan handphonenya, ke arah saya dulu ya. Ini kan sisi kubur. Ini juga sisi apa? Kubur. Jadi ada sisi kanan, ada sisi kiri. Nah, apa yang terjadi Ustadz? Maka kubur itu di sisi salah satunya kita lobangi. Namanya tempat jenazah ini yaitu lahad. Apa tadi namanya? Jadi posisi lahad ada di mana Pak? Di mana? Di ini nih, sebelah apanya nih? Sebelah, iya posisinya ada di pojokan ya. Tapi ada lagi, bukan lahad, namanya syakun. Pakai shin dan kof. Apa itu syak? Syak itu artinya, sini dulu ya, sisi, kemudian di dasarnya dilobangi lagi seukuran jenazah, namanya syakun. Apa tadi namanya? Dia hurufnya shin, kof. Jadi kalau syakun itu jenazah kita pendam di mana tuh? Ini kan dasar kuburan, dilobangi lagi. Apa namanya nih? Syakun. Tapi kalau yang di pojokan namanya apa? Nah, biasa yang memakai syakun adalah orang-orang Mekah di zaman Nabi Muhammad. Biasa yang memakai lahad adalah orang-orang Madinah. Sama-sama yang memakai lahad orang-orang Madinah, yang memakai apa tadi? Syakun orang-orang apa? Apa penyebabnya? Karena ada pendapat tanah Mekah lebih gembur, apa tuh? Gembur kan ketimbang tanah Madinah. Dan ketika Rasulullah wafat, maka para sahabat bingung Rasulullah dikubur dengan cara apa? Apakah dengan cara apa tadi tuh? Syakun atau dengan cara lahad? Maka kemudian apa yang terjadi? Maka mereka para sahabat sepakat siapa penggali kubur di Mekah dan di Madinah, atau siapakah penggali kubur yang biasa dengan cara lahad dan biasa yang cara syak. Kita panggil sama-sama ke rumahnya, siapa yang datang duluan maka itulah yang kita pakai. Maka kemudian yang datang duluan Abu Ubaidah yang biasa menguburkan dengan cara pakai lahad. Maka Nabi Muhammad dikuburkan dengan bukan dengan syakun, tapi dengan apa tadi? Lahad. Makanya di kita umumnya jenazah dipendam bukan di dasarnya tapi di lahad atau di kirinya. Bisa dipahami nggak sampai di sini? Maaf Bapak, saya melebar sedikit ya. Apakah Rasulullah dimandikan dengan, maaf ya, pakaian terbuka apa tidak? Bapak bisa cari rujukan sumbernya. Ini Nabi Muhammad loh, Nabi kita. Apakah beliau dimandikan dalam keadaan apa tadi itu? Terbuka semuanya? Apakah dalam keadaan memakai pakaian? Maka ketika sahabat sedang bingung menyelesaikan ini, maka tiba-tiba Allah buat mereka semuanya tertidur. Ke saya dulu ya. Bahkan dalam hadis saya baca dagunya sampai begini. Dibuat sama Allah Pak tadi, tertidur. Tiba-tiba ada suara dari pojok yang entah dari mana para sahabat tidak mengetahui, mengatakan mandikanlah dengan pakaian. Berarti dari situlah Nabi Muhammad dimandikan itu dalam keadaan berpakaian. Maka dari situlah satu, kenapa begitu? Allah menutup aurat beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka jenazah kita letakkan di mana tadi itu? Di mana tadi? Lahad. Maka dia ditanya, ada yang mengatakan 7, memang rujukan yang paling tepat belum tertulis ya. Tapi maka umumnya 7. 7 apa? Langkah datanglah malaikat yang bernama Munkar Nakir. Pertanyaannya berapa? 4. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Wa madinuka? Apa agamamu? Waman nabiyuka? Siapa nabimu? Wama kitabuka?
apa kitabmu. Lah Bapak yang hadir saat ini jangan nanti pulang dari Masjid Buncit Indah ngapalin Tuhan, Allah, agama, Islam, Nabi Muhammad, kitab Quran. Bapak meskipun kita hafal tapi nggak ibadah ya sama juga. Jadi pertanyaan itu nggak harus diapakan tadi. Hafalkan jawabannya. Siapa yang menjawab Ustadz? Kita bahas insya Allah. Apa yang terjadi ketika menjawab pertanyaan itu dan dimudahkan, maka kemudian fayatihi min rawhiha wa tibiha, maka di kuburannya berubah menjadi aroma yang sangat harum. Jadi kalau ada yang tanya apakah kuburan itu bau, jawabannya tidak. Kuburan akan sangat harum kalau kita bisa menjawab 4 pertanyaan tadi. Yuk sama-sama, ini hadisnya Imam Ahmad. Apakah kuburan itu bau? Jawabannya tidak bau tanah. Akan dibuat sangatlah apa tadi? Wangi. Kalau bisa menjawab pertanyaan berapa tadi? 4. Tapi ada yang mengatakan nambah lagi. Wama ikhwanuka, siapa saudaramu? Wama kiblatuka, siapa kiblatmu? Wama imamuka, siapa imammu? Tapi dalam hadis yang saya temukan hanya berapa tadi nih? 4. Semoga ya kuburan kita jadi harum semerbak. Amin ya. Setelah itu apa Ustaz? Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi, maka kuburannya akan dilapangkan sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang apa maksudnya? Berarti kita berdiri di depan masjid, kita pandang nih, pandangan kita akhirnya sampai mana? Saya tanya jawab sama-sama ya. Luas apa tidak itu? Sangat-sangat luas. Padahal mah kalau kita ziarah kubur lebarnya cuma 1, bener nggak? Panjangnya 2. Tapi kalau umpama dalam hadis dikatakan akan dibuat luasnya sejauh, ya Allah, semoga ya kuburan kita dilapangkan sejauh mata memandang. Amin ya. Setelah itu apa Ustaz? Wayatihi rojulun hasanul wajhi. Tiba-tiba kita enggak sadar, kita enggak kenal ada sosok yang wajahnya bagus. Coba sama-sama nih. Hasan itu apa artinya? Baik, bagus. Wajhi apa ini? Jadi Pak Rizky dan semuanya ada loh sosok wajah yang tampan, wajah yang makna, wajah yang bagus yang kita sebelumnya nggak kenal. Kita bingung siapa dia ini, Pak Alamuddin bingung ini siapa nih dia, tiba-tiba wajahnya sangat bagus, apalagi hasanus siap, dan orang itu bukan hanya wajahnya bagus tapi pakaiannya juga apa? Pakaiannya bagus, thayyibur rih, dan baunya juga harum. Sama-sama yuk. Tolong dihafalkan saya dulu. Wajah bagus, pakaian bagus, baunya harum. Gimana tadi? Wajah bagus, pakaiannya bagus, baunya harum. Fayaqulu abshir billadzi yasurruka hadza yaumuka alladzi kunta tu'adu. Dia malah bilang begini, kebahagiaanlah untuk harimu dan inilah yang Allah janjikan untukmu. Berarti dia memberikan kabar gembira kalau si jenazah ini, si roh ini nanti di hari kiamat akan masuk ke dalam surga. Ke tangan saya dulu yuk. 1, kuburannya wangi. 2, dilapangkan sejauh mata memandang. 3, ditemani sama sosok yang wajahnya bagus, bajunya bagus, baunya harum. 4, sudah dapat kabar berita surga. Sama-sama yuk dihafalkan. Apa nikmat kubur? Jadi di kuburan ada azab, juga ada apa? Nikmat. Ulangin ya, di kuburan ada azab, juga ada apa? Nikmat. Yang kita bahas azab duluan apa nikmat? Nikmat. Apa nikmat kubur? 1, baunya kuburan terasa wangi. Yang kedua, dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang. Yang ketiga, nikmat kubur ditemani orang yang wajahnya bagus, pakaiannya bagus, dan baunya wangi.
dan yang keempat dikasih kabar berita apa tadi? Surga. Cuma masalahnya siapa nih orang yang wajahnya bagus? Makanya si penghuni kubur dalam hadis dikatakan bertanya, man anta? Man itu siapa? Anta itu kamu. Berarti komunikasi di kuburan dengan bahasa Arab. Man anta? Siapapun yang nggak bisa bahasa Arab, tanpa dia sadari, bisa dengan sendirinya di alam kubur. Apa setelah itu saat kata si penanya, fawajhuka wajhu yaji'u bil khair. Wajahmu itu mendatangkan kebaikan. Gimana tadi? Wajahmu itu mendatangkan apa tadi? Karena wajahnya bagus, bajunya bagus, baunya wangi. Maka dari situ saya ambil hikmah, ternyata orang baik itu sudah kelihatan dari wajah. Sama-sama, orang baik sudah kelihatan dari apa tadi? Saya ngelihat bapak yang kiri, bapak yang nyender sambil selonjoran, insya Allah muka-muka bapak orang-orang baik. Ustaz tahu dari mana? Karena saya mandang wajah bapak, terasa sejuk badan saya karena ada AC. Ya, dari situlah saya pahami ternyata orang baik itu sudah kelihatan dari, meskipun nggak putih tapi hitam, memancar kebaikan inner beauty kepada mukanya seperti Bapak Alamuddin. Memancar apa tadi itu Pak Al? Cahaya. Masya Allah. Apa yang terjadi Ustadz? Maka orang yang sosok di kuburan yang wajahnya cantik, oh cerah ya, nggak cantik di sini ya. Apa tadi? Bagus, bajunya bagus dan baunya harum, mengatakan ana itu apa? Oh luar biasa bahasa Arab Bapak, hebat tahu arti kata dari ana. Kalau bahasa Arabnya kamu, ente, itu bahasa Betawi Cepete. Ana amaluka soleh, aku adalah amal solehmu ketika kamu kerjakan di mana sekarang. Jadi kalau ada yang tanya, siapa yang nemani kita? Amal soleh berwujud nggak dikenal, wajahnya bagus, bajunya bagus, baunya harum. Yuk sama-sama yuk. Siapa yang menemani kita di alam barzah? Amal soleh, tapi berwujud sosok yang wajahnya bagus, bajunya bagus, dan baunya. Maka kalau begitu semalam kita tahajud. Setelah tahajud tutup dengan witir, pahala-pahala. Setelah itu makan sahur, pahala. Hadir ke sini, pahala. Setelah ini sholat sunnah syuruk, pahala. Duha, pahala. Baca surat kafi, pahala. Ke masjid Jumatan, pahala. Pahala di kuburan yang menemani kita, tapi dengan wajah yang bagus, baju bagus, bau yang wangi. Semangat berbuat kebaikan, karena kebaikanlah yang menemani kita di alam kubur. Enggak peduli orang gimana sama kita, yang penting kita tetap baik. Surat 41 ayat 46 namanya Fussilat, man amila sholihan fali nafsihi. Setiap kebaikan yang kita kerjakan akan kembali buat diri kita. Sama-sama yuk. Setiap kebaikan akan kembali buat diri sendiri. Ulangi lagi yuk, sekali lagi. Setiap kebaikan akan kembali. Jadi kalau begitu kita beribadah apakah buat Allah? Nggak, sama-sama dong. Kita beribadah apa buat Allah? Tidak. Kita tahajud, sedekah dan puasa apakah buat Allah? Tidak. Tapi kita ibadah sebenarnya kita sedang berbuat baik untuk diri sendiri. Bilang insya Allah yuk. Semangat berbuat baik. Insya, karena perbuatan baik inilah yang menemani kita di alam kubur. Semakin baik, maka insya Allah semakin bercahaya yang menemani kita di alam kubur. Masya Allah. Bapak pernah nggak ngerasa kita udah baik, dia malah nggak baik sama kita? Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada nggak kayak begitu? Maka nggak peduli, yang penting kita tetap baik.
Ya Allah, itulah akhlak mulia. Berarti istri punya suami dan suaminya menikah lagi dengan yang kedua, baiknya istri nggak boleh marah, tetap berbuat baik. Bapak setuju nggak dengan ungkapan ini? Pak Al setuju? Nggak ada istrinya ya. Ada nggak jamaah sini yang takut sama istri? Nggak ya. Semua la haula wala quwata ya. Ada nggak jamaah sini yang takut sama istrinya? Pak Al takut. Oh semua takut, la ilaha illallah. Ustadz ada nggak ustadz yang takut sama istrinya? Ada ya ustadz yang tinggal daerah mana Cipete ya. Jadi kalau begitu mulai saat ini yang menemani di kuburan adalah perbuatan baik. Semangat ya. Setelah ini syuruk, jangan lupa duha, baca Qur'annya, kafi, itu semua amal soleh akan kembali buat kita yang menemani di alam kubur. Nggak cukup sampai di situ. Sini dulu. Satu, kuburannya apa tadi? Wangi. Yang kedua, kuburannya dilapangkan sejauh apa? Yang ketiga, ditemani sama orang yang wajah baik, pakaian baik, dan baunya apa? Wangi. Dan yang ketiga, dia memberikan kabar gembira akan masuk ke dalam apa kita ini? Surga. Maka kemudian keinginan orang soleh yang sudah wafat, dia mengatakan Rabbi. Rabbi itu apa? Ya Allah, akimis sa'ata, segeralah terjadi kiamat. Jadi yang di alam kubur udah nggak sabar cepet kiamat. Sama-sama ya. Yang di alam kubur, ya Allah, saya jadi masya Allah, kita harus semangat nih, pasti meninggal. Ustadz jangan terlalu pede, dia muda, dia kira panjang umur. Belum tentu. Ada nggak ustadz yang mudaan meninggal duluan? Banyak. Jamaahnya udah tua, belum meninggal juga banyak. Berarti kalau begitu dia minta biar kiamat segera terjadi. Yuk sama-sama, siapakah makhluk yang minta kiamat segera terjadi? Jawabannya, dialah manusia yang ada di alam kubur setelah mendapatkan nikmat kubur, minta biar kiamat segera apa tadi? Terjadi. Apa setelah itu? Hatta arji'a ila ahli, dan aku akan segera kembali kepada keluargaku. Artinya dia udah nggak sabar kiamat segera terjadi, masuk surga dan rindu bersama keluarga di dalam surga. Maka kemudian error. Terus apa tidak nih? Tuh, sampai mana tadi saya bicara tuh? Dia akan rindu dengan siapa tadi? Keluarga, akan berkumpul bersama keluarga di dalam apa? Maka kalau begitu saya pahami, yang menemani manusia di alam barzah bukan pasangannya. Benar apa enggak ini? Dia akan ditemani oleh pasangannya kalau sudah masuk ke dalam surga. Sini dulu deh, pandangannya fokus dulu ya. Ini suaminya, ya, ini istrinya. Pasangan masih muda, suaminya meninggal, tiba-tiba ada sosok laki-laki tampan, soleh, baik hati, pengertian, suka sama wanita ini. Suaminya udah meninggal. Menurut Bapak diterima nggak sama wanita ini? Rezeki. Suaminya udah apa dia? Udah meninggal. Suaminya ada hartanya. Nggak mustahil hartanya dimanfaatkan juga, dipakai juga sama suami yang baru. Itulah ada tamu mengatakan kepada saya ke rumah Cipete, mumpung saya panjang umur sehat Ustadz, saya manfaatkan harta saya sebelum harta saya akan dimiliki sama suami istri saya yang baru. Ya Allah, terlalu panjang pikiran dia seperti itu. Tapi dari sinilah kita mulai mengerti, ternyata mulai saat ini apa yang kita miliki tidak ada yang abadi. Sekarang saya balik, ibu yang meninggalnya istri masih muda, kemudian suaminya nih nggak tua nggak muda, berarti si suami ditinggal wafat siapa nih?
Tiba-tiba ada wanita cantik, udah gitu soleha, udah gitu baik dan pengertian, siap melayani laki-laki ini dan suka kepada dia. Kira-kira si suami laki-laki ini ngelamar dan menikah dengan wanita yang baru tidak? Dan apa Pak Al? Maka perhiasan si nggak mustahil akan dikasih sama suaminya ke jawaban yang paling pas bagaimana? Qadarullah. Nah, apa tadi jawabannya tadi? Karena kita nggak bisa menahan apa yang kita miliki saat ini. Maka kita yang kita punya saat ini sebenarnya tidak ada yang abadi, hanya sementara. Dari situlah berarti kalau begitu orang yang sudah meninggal keinginan orangnya dua, dan ini orang soleh. Jadi kalau begitu masih ada kelanjutannya orang gak soleh, orang soleh aja belum selesai. Yang pertama minta jalannya cepat, dan yang kedua minta kiamat segera terjadi. Yuk sama-sama, apa keinginan orang soleh setelah wafat? Yang pertama adalah minta jalannya minta jalannya cepat, dan yang kedua, ya Allah segeralah terjadi kiamat. Kenapa dia minta segera terjadi kiamat? Karena dia udah tidak sabar ingin menikmati surga. Tolong jawab dong Bapak Ibu semua, apakah keinginan ini Allah ijabah? Nah, jangan ragu dong, apakah keinginan ini Allah ijabah? Dia minta jalannya cepat. Yang kedua, dia minta kiamat segera terjadi karena ingin masuk surga. Apakah ucapan harapan keinginannya dia itu Allah kabulkan? Enggak, jangan ragu yuk. Allah kabulkan enggak? Tidak ada yang Allah kabulkan. Meskipun dia bilang cepetan jalannya, cepetan, orang kita nggak bisa dengar. Jelas ya? Yang kedua, ya Allah kiamat segera terjadi. Allah diatur tentang hari kiamat, nggak bisa. Maka kalau begitu sebatas keinginan, tapi nggak pernah dikabulkan. Bareng ya, sebatas apa tadi? Keinginan, tapi nggak pernah dikabulkan. Dan dari situlah saya pahami, ternyata mulai saat ini orang hidup punya keinginan. Tapi bukan hanya orang hidup punya keinginan, bahkan orang yang sudah meninggal pun punya keinginan. Ustadz, bagaimana mimpi ketemu keluarga yang sudah meninggal? Mimpi ketemu keluarga yang sudah, ya waktunya udah habis ya. Entah kapan kita teruskan lagi kali ya. Mimpi ketemu siapa tadi itu? Mimpi ketemu keluarga yang sudah apa tuh? Meninggal. Mimpi apa ngimpi? Mimpi itu di Quran surat 39 ayatnya 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah pegang roh ketika sedang tidur, dan ada orang yang dipegang rohnya ketika sudah mati. Gimana? Allah pegang roh kita ketika sedang apa tadi? Tidur. Yang kedua ketika sedang apa? Mati. Fayumsiku lati qadha 'alaihal mauta. Allah genggam itu rohnya, tidak dikembalikan ke jasad kalau dia sudah apa? Mati. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Dan Allah kembalikan roh itu kepada badannya ketika dia belum mati atau masih dalam keadaan apa tadi? Tidur. Maka dari situlah kita kalau tidur sebenarnya roh kita itu dalam genggaman siapa? Tapi ingat, ada nggak orang meninggal dunia dalam keadaan tertidur? Ada. Maka kalau kita tidur, usahakan kita baca doa. Doanya apa? Ayat kursi. Dalam satu hadis, kalau kita baca ayat kursi sebelum tidur, yang mendampingi adalah malaikat. Tidak bisa mengganggu setan. Kedua, usahakan tidurnya dalam keadaan suci.
Bisa dipahami ya. Yang ketiga namanya meruqyah diri. Apa itu Ustaz? Tangannya dampingkan seperti kita berdoa. Telapak tangannya tidak ditutup, tapi telapak tangannya diapakan nih? Dibuka. Kemudian dia baca ayat Quran, suara yang keluar, udara ada di telapak tangan. Lalu dia baca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad sampai akhir, baca Al-Falaq sampai akhir, qul a'udzu birabbil falaq, baca An-Nas sampai akhir, qul a'udzu birabbin nas. Setelah itu yanfus. Apa itu yanfus, Ustadz? Yanfus itu nafasa, ludahnya kecil 3 kali. Ingat Pak, ludahnya kecil. Saya pun sedikit mengesampingkan mikrofon biar nggak ke ludah. Gini, fuh, fuh, fuh. Ingat, itu ludah kecil. Kalau ludahnya gede, namanya busok. Busok, ba, sod, kof, busok. Puih, kan nggak mungkin. Nah, setelah itu, ini tangan yang udah diludahi, jangan dikasih ke istri karena bau. Ini buat siapa? Buat kita. Kita apakan nih? Udah deh, udah bunyi 2 kali ya. Tanggung kita apakan nih? Kita apakan nih? Usap berapa kali kita perbuat itu? Baca lagi begini Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sampai 3 kali. Apabila Allah izinkan roh kita yang digenggam Allah pertemukan dengan roh kedua orang tua, maka dengan izin Allah itu benar selama tidurnya diawali dengan yang saya sebutkan tadi. Makanya ada tamu dari jamaah bertemu dengan almarhumah ibunya masuk ke dalam mimpinya dan kemudian mengatakan ada pesan wasiat di lemari sebelah kanan tengah ruang tengahnya. Setelah itu dia bangun, dilihat ternyata benar di situ ada surat wasiat almarhumah ibunya untuk anak-anaknya, dikumpulkan dan dibacakan. Dari situlah ternyata mimpi berjumpa dengan orang tua itu adalah mimpi yang sebenarnya jika tidurnya saya sampaikan seperti yang yang tadi. Ustadz pernah nggak seperti itu? Sosok Nabi? Setiap nabi kalau mimpi adalah wahyu. Barang-barang setiap siapa tadi? Mimpi nabi adalah apa? Maka Nabi Muhammad berjumpa dalam mimpinya dengan Aisyah. Kemudian Nabi Muhammad menyingkap ordeng. Apa sih? Membuka tabir dan setelah itu dilihat adalah wajah Aisyah. Kata malaikat Jibril, ini adalah istrimu. Cuma hanya Nabi entar Pak Al mimpi malam-malam kemudian datang disuruh buka tabir, ternyata ada perempuan lain dan dikatakan, wahai Bapak Al, ini adalah istrimu yang baru. Oh bukan, bisa jadi itu bukan dari malaikat tapi itu dari jin atau setan. Ya, semoga ada barokahnya. Next, insya Allah kita lanjutkan lagi pertemuan yang berikutnya, yaitu keinginan orang soleh dan keinginan orang yang tidak baik, bagian yang kedua, insya Allah. Semangat bersedekah, semangat baca Quran, semangat yang ingin puasa silakan masih boleh selama belum masuk ke dalam perut sesuatu pun. Semoga tahun baru Hijriah ini lebih baik ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Semangat ibadah karena yang menemani kita di kuburan adalah amal kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.